Ibarat main catur, belum lama ini saya melakukan hal yang belum pernah saya lakukan, yaitu mulai masuk ke bidang baru. Bidang ini tidak saya kenal sama sekali, bahkan pemakainya beda 2 generasi dengan saya. Saya generasi X, sementara salah satu bisnis baru yang saya investasikan ini bisnis generasi milenium. Generasi X ini anak angkatan baby boomer yang lahir antara tahun 1961 hingga 1981. Generasi Y adalah yang lahir antara 1981 hingga 2001. Sedangkan generasi milenium adalah yang lahir tahun 2000. Hingga sekarang kita bahas usia bisnis, yaitu memandang bisnis dari usia pelaku. Entah kenapa saya sangat percaya bahwa bisnis itu tumbuh sesuai masanya, setidaknya begitulah pendapat saya. Bahkan beberapa tahun silam saya pernah mengucap, kalau dengan pengalaman pahit manis saya saat ini, tapi usia saya 15 tahun lebih muda, saya tahu di mana posisi saya sekarang, tapi semua sudah terjadi dan saya pun tidak menyesali. Namun, efek dari itu semua saya jadi berniat, mengapa tidak saya turunkan saja ilmu ini kepada mereka yang masih muda, bahkan masih remaja belasan tahun kalau perlu. Jadi ketika mereka di usia 32-39 tahun, mereka lebih baik dari saya ketika mereka menginjak umur. Saya saat ini, tujuannya agar bisa cepat sukses dan matang, itu kata kuncinya, matang. Dan, kematangan atau kedewasaan itu bukan masalah umur, jadi misalnya ada seseorang mendapatkan $1 juta di usia 26 tahun maka saya boleh bilang bahwa di usia tersebut rasanya saya juga mendapatkan nilai lebih dari itu. Saya hanya anak kampung yang ayahnya pensiunan angkatan udara berpangkat 3 strip di pundak, pangkat rendahan, dan terakhir kami tinggal di daerah jauh dari keramaian kota, namanya Maospati, Madiun. Jadi ketika mendapatkan uang bernilai besar di usia segitu, itu adalah pencapaian yang sangat luar biasa. Tapi saya tidak matang waktu itu, jadi sukses saya semu. Ini bagi saya loh, orang kampung. Sesungguhnya di dalam perjalanan kehidupan, bukan berapa yang Anda capai tapi berapa lama Anda biasa mempertahankannya karena di usia 32 tahun, saya bangkrut dan berutang, dan kembali naik di usia 37 tahun dengan aset yang tidak usah saya sebut, malu, pokoknya utang lunas, pabrik jalan, real estate sold out. Jadi kalau ada yang masih muda lalu ada yang bilang, dia sukses di usia 25 tahun, sudah punya harta sekian banyak, percaya saya tidak akan kagum, karena saya pernah belajar dan mengatakan, sukses yang cepat itu bukan guru yang baik, sukses yang panjang itu baru guru yang baik. Karena itu saya kagum kalau ada orang bisa memiliki perusahaan berusia panjang, dari 25 tahun hingga 30 tahun masih going strong. Dia pasti jago, bagi permen, dia pandai pilih orang, dia pasti dicintai, bukan hanya bergadang beli murah jual tinggi. Jadi, sukses di usia muda itu bagi saya bintere donated, sudah banyak yang saya lakukan, mulai dari retail, hospitality, cafe, restoran, perkantoran, apartemen, ruko, perumahan, hotel, tambang, distribusi, perikanan, lingkungan hidup, manufaktur, industri, perminyakan, keuangan, dan masih banyak lagi. Ada yang berhasil, ada yang gagal, ada yang tutup, ada yang terseok-seok, ada juga yang jalarnya bagus. Di salah satu perusahaan saya, walau di sana saya tidak berperan banyak karena kepemilikan saya hanya minoritas, perusahaan kami itu usianya sudah lebih dari 25 tahun dengan satu holding plus 8 anak perusahaan. Kalau dibandingkan beberapa tahun lalu, awalnya perusahaan saya ada 32 tapi sekarang tinggal 16, ada yang dimerger, ada yang ditutup, ada yang ditarik ke holding. Pokoknya beberapa tahun belakangan ini konsolidasi besar-besaran, pinjaman bank diperpanjang, direstrukturisasi, dan ini termasuk masa-masa berat bagi saya pribadi. Meski tidak seberat tahun 1997 hingga 1998, restrukturisasi adalah hal yang sulit jika harus dilakukan di masa sempit. Jadi kalau sekarang sahabat bertanya, apalagi hal baru yang belum pernah saya lakukan dan sedang saya mulai ini, sudah kebayang belum? Oke, kalau penasaran, saya beri ilustrasi ibarat permainan catur, memegang bidak putih atau hitam. Pasukan kita masing-masing ada 16, dengan 64 kotak maka varian pilihan langkahnya ada jutaan kombinasi, maka dalam langkah ke depan, para Grandmaster Chess sering melakukan yang namanya, penyederhanaan permainan. Nah, itulah yang saya lakukan. Sudah mulai paham, kan? Belum ya? Kalau belum, berarti masih panjang tulisannya. Kematangan atau kedewasaan itu bukan masalah umur.
Selama kita bekerja membangun kerajaan orang lain, status kita adalah dependen, bergantung dengan sesuatu.